berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang dampak kuasa perkataan, ya kan? Kita mungkin sering mendengar ya tentang kuasa perkataan, ya kan? Tapi kalau hari ini disampaikan lagi, berarti ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang kita harus tangkap. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata begini, Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini luar biasa ya. Firman Tuhan di sini dikatakan siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, tidak dikatakan dia harus banyak berdoa, dia harus banyak puasa, dia harus banyak penyembahan, dia harus selalu melayani dan ada di gereja. Tapi dikatakan dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kenapa sih Tuhan itu sampaikan ini? Karena kita itu waktu berdoa, Tuhan itu kasih perlindungan, betul kan? Kita semua dikasih perlindungan. Tapi yang membocorkan itu kita, mulut kita. Makanya banyak kan orang-orang yang masuk penjara karena perkataannya. Mungkin sudah pernah mendengar ada yang kapan hari ada yang di Indonesia itu dibunuh karena bercandanya, ya kan? Kalau di Indonesia kadang-kadang kan memang suka bercanda, tapi bercandanya itu kadang-kadang keterlaluan gitu loh. Ada seorang yang sudah menikah ya, anak laki-laki ya, pria ya. Dia sudah menikah, tapi temennya dari dulu nggak punya pacar dan tidak nikah-nikah. Terus dia itu waktu menikah dia ngomong, kapan kamu punya pacar? Kapan kamu laku? Oh, bujangan lapuk lah ini terus saudara. Besoknya orang ini semakin panas karena diguyoni di depan banyak orang, dibunuh orang itu saudara. Nah, waktu ditanya kamu menyesal membunuh enggak? Kenapa? Karena dia itu selalu menghina setiap hari. Nah, padahal kita kan sering ngomong bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tapi Tuhan tuh ngomong bahwa hidup dan mati salah satunya ada di lidah kita. Apa yang kamu katakan itu mempengaruhi hidupmu. Sekalipun Tuhan itu sudah kasih kita jatah nih, umur kita 120 tahun misalnya, yang pingin umur panjang. 120 tahun. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini kan ada hak pilih manusia. Manusia itu punya hak pilih. Makanya bagaimana dia tidak bisa menjaga hidup atau bisa menjaga hidup, itu adalah pilihan. Makanya nasib kita itu ada di tangan kita. Saya pernah mungkin sampaikan di sini bahwa ada 5 yang menentukan nasib hidup kita. Yang pertama itu apa yang kita tabur, karena Alkitab sudah ngajar, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kemudian apa yang kita pikirkan, apa yang kamu pikirkan itu mempengaruhi hidupmu. Oleh apa yang kita percaya. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu terjadi menurut apa yang kamu percaya. Oleh apa yang kita putuskan. Karena apa yang kita hidup sekarang itu karena keputusan kita di masa lalu. Sekarang kita punya istri siapa, suami siapa, itu adalah keputusan kita di masa lalu. Semua hal, kita memilih teman dengan siapa, kita berpartner semua adalah keputusan mempengaruhi kehidupan kita. Lalu oleh
apa yang kita ucapkan. 5 hal ini Alkitab berkata menentukan nasib kita. Jadi nasib kita tidak hanya ditentukan Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita hak untuk memilih. Itu sebabnya 5 hal ini kita harus pelajari supaya kita menjadi punya kehidupan yang bijaksana. Nah, tadi dikatakan salah satunya nasib hidup kita ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Benar kan? Apa yang kita ucapkan. Kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 28. Dikatakan gini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Firman Tuhan berkata, aku yang hidup, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, firman Tuhan berkata, yang kamu katakan itu yang akan Tuhan lakukan. Tuhan itu berkata bahwa otoritas diberikan kepada kita. Otoritas itu Tuhan taruh di lidah kita. Makanya apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Maksudnya apa yang kamu katakan dikerjakan oleh para malaikat. Dan tadi dikatakan apa yang kamu katakan itu yang akan Tuhan kerjakan. Makanya sekalipun Tuhan tahu apa yang akan kamu doakan, sekalipun kita belum berdoa, Tuhan sudah tahu. Kita tetap harus berdoa. Karena yang Tuhan perhitungkan apa yang kita katakan. Kamu berdoa, maka kerajaan surga atau surga bergerak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Makanya betapa powerfulnya sebuah perkataan. Mulut itu punya kuasa yang powerful. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan menunggu kamu berdoa supaya Tuhan bekerja. Sekalipun sudah Tuhan tahu sebelum kamu berdoa, karena hukumnya memang seperti itu. Kita memperkatakan untuk Tuhan bekerja. Makanya kalau kita lihat tadi ya, bahwa di dalam kehidupan kita ada orang masuk penjara karena perkataannya, ada orang yang diangkat karena perkataannya, ada orang yang dipecat dari pekerjaannya karena perkataannya. Dulu banyak orang berkata gini, merasa baik, merasa tidak pernah membunuh. Saudara, perkataan itu bisa membunuh orang kalau kita tidak bertanggung jawab. Perkataan kita bisa membunuh reputasi orang, betul kan? Perkataan kita bisa membuat bangkrut usaha orang. Perkataan kita bisa menceraikan suami istri karena perkataan hasutan. Perkataan kita bisa membunuh iman orang. Perkataan kita bisa membunuh pengharapan orang. Perkataan kita bisa membunuh kepercayaan diri orang. Saudara, perkataan itu sangat luar biasa. Dia bisa menjadi kutuk dan menjadi berkat. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kita. Makanya kenapa Tuhan khusus berkata, kalau kamu mau melihat hari-harimu baik, kamu harus menjaga mulutmu. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Di dalam Yakobus 3 ayat 6 sampai 8, Yakobus 3 ayat 6 sampai 8 berkata begini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dikatakan gini, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Berikutnya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Tadi dikatakan sekali lagi, lidah itu seperti api. Binatang buas sekalipun bisa ditaklukkan oleh manusia. Tetapi lidah
itu tidak bisa dijinakkan oleh manusia. Dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Karena dia adalah sesuatu yang buas. Nah, itu sebabnya saudara. Kenapa Tuhan peringatkan bahwa kalau kamu mau melihat harimu baik, kamu harus menjaga lidahmu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidah selain diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa menjinakkan lidah kita, makanya kita tidak bisa menjinakkan mulut orang. Mungkin orang takut kepada kita karena kita omelin kalau dia ngomong yang buruk tentang kita. Tapi di belakang tetap dia akan ngomongin yang buruk kepada kita. Karena tidak ada orang yang bisa menjinakkannya selain kita. Makanya peperangannya orang percaya itu ada dua. Satu melawan iblis. Kedua melawan ego. Melawan iblis itu paling gampang. Senjatanya cuma satu. Usir, tengking, ikat di dalam nama Yesus. Semua senjatanya dalam nama Yesus, betul? Tapi kalau melawan diri sendiri, itu ada 3 senjatanya. Pertama, sangkal diri. Kedua, pikul salib. Yang ketiga, kuasai dirimu dalam segala hal. Kalau kita mau menang di dalam hidup, karena perangnya kita bukan cuma melawan setan, tapi Alkitab berkata melawan keinginanmu sendiri. Engkau harus kendalikan dirimu. Makanya tadi kita belajar 5 hal. Untuk kita tahu nasib hidup kita ada pada 5 hal yang kita kerjakan ini. Sekalipun kita berdoanya kenceng, kalau apa yang kita tabur buruk, maka yang kamu tuai juga buruk. Kalau yang kamu katakan buruk, maka kamu akan menuai apa yang kamu katakan. Oleh apa yang kita tabur, kita pikirkan, kita percaya, kita putuskan, kita ucapkan. Itu yang harus kita perhitungkan di dalam kehidupan supaya kita bijaksana. Makanya tadi sekali lagi dikatakan bahwa lidah itu seperti api. Bahkan itu berasal, dikatakan tadi, lidah pun seperti api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Berarti lidah ini kalau nggak dikuasai bisa menghancurkan segala sesuatu. Makanya tadi saya katakan kita itu bisa membunuh orang itu nggak pakai senjata, tapi dengan perkataan. Dulu kan pernah terjadi kan di Amerika ya, ada seorang pacar yang pacarnya cuma ngomong ke pacarnya yang cowoknya, kamu itu pengecut. Buktikan kamu bukan pengecut kalau kamu berani bunuh diri. Anak ini kemudian nggak mau, terus dia, oh berarti kamu memang pengecut. Tapi karena laki ini pengen menunjukkan ke pacarnya dia seorang laki-laki nggak pengecut, perempuannya bilang gini, kamu keluar dari kamarmu, kamu pergi ke suatu tempat, nggak tahu dia ngomong saya lupa ya, di tempat, dan orang laki-laki ini pergi sungguhan. Dia berharap mungkin ya, nanti sampai sana dia menunjukkan dia benar-benar pergi, nanti perempuannya membatalkan perkataannya. Enggak loh, sampai di sana, loh mana, kamu nggak bunuh diri kan? Berarti kan kamu pengecut. Akhirnya anak ini bunuh diri. Kenapa ketahuan itu dilihat dari catnya? Ketahuan anak ini yang menyuruh bunuh diri. Saudara, perkataan itu bisa menuntun orang kepada Tuhan atau perkataan itu bisa menghancurkan. Itu sebabnya kalau kita berharap anak-anak kita baik, kita juga harus mengubah perkataan kita. Karena perkataan yang kita tanam itu menjadi sebuah benih yang pada waktunya akan bertumbuh dan kita yang akan memetik buahnya. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan itu mengajar kita menguasai lidah. Kita melihat Simpson itu diperdaya oleh Delila hanya karena mulutnya. Dia kehilangan kekuatan karena rayuannya. Kedua, kita juga melihat Isabel. Nabot itu dirajam batu oleh orang Israel karena kata-kata fitnah oleh Isabel. Kenapa orang berkata fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Karena memfitnah itu bisa membuat orang membunuh. Dia bisa menggerakkan orang lain membunuh orang oleh karena hasutan. Sementara yang menghasut
yang biang keladi, yang mengeluarkan hasutan, dia tangannya bersih. Seakan-akan dia bukan pembunuhnya. Padahal perkataan dialah yang menggerakkan orang lain akhirnya membunuh orang. Karena perkataan hasutan seperti Isabel. Isabel menghasut bahwa Nabot telah menghujat Allah sehingga seluruh orang Israel merajami dia batu. Padahal dia tidak bersalah. Hanya karena mulut. Makanya kenapa hidup kita juga harus menjaga dari mulut orang lain. Jangan cepat terbawa emosi. Saya dulu itu ada orang loh saudara, dia nggak kenal saya nggak pernah, saya nggak kenal dia, saya tidak pernah ketemu sama dia. Dia bisa ngomong ke teman saya, Pastor Deborah itu saya tahu rahasianya semua. Karena dia curhatnya sama saya. Cowok lagi saudara. Semua yang tentang hidupnya dia curhatnya ke saya. Terus saya bilang gini, saya kenal enggak, pernah ketemu muka dengan muka juga enggak. Mungkin dia kenal saya tidak kenal dia. Orang bisa percaya enggak? Bisa, kan mereka enggak tahu. Padahal saya ketemu dia aja enggak pernah, saya tahu dia aja nggak pernah gitu loh. Jadi orang itu bisa ngomong apa saja. Itu sebabnya kenapa kita harus menjaga lidah kita dan menjaga dari lidah orang lain. Menjaga hati kita. Supaya kita juga tidak diperdaya. Nah, tadi kita melihat Simpson terperdaya oleh Delila, Nabot difitnah oleh Isabel sampai dia mati. Tetapi kalau kita pelajari Esther, dia menyelamatkan seluruh orang Yahudi karena mulutnya. Dia bisa berbicara dengan lemah lembut, bisa mengambil hati Raja Ahasiweros, sampai Ahasiweros bisa tanpa sadar mengikuti perkataan si Esther untuk membuat undang-undang diperbarui, untuk supaya dia bertindak menghukum si Haman. Makanya firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, karena otoritas Tuhan berikan bukan di tangan, tapi di lidah. Apa yang kamu ucapkan mempengaruhi banyak hal. Makanya banyak pernikahan-pernikahan hancur. Kadang itu selalu dimulai dari mulut, bukan dari hal yang lain. Itu sebabnya Alkitab berkata orang yang benar dengan mulutnya, dia benar dalam segala hal. Karena banyak orang gak bisa benar di dalam mulut. Maka Tuhan katakan kalau dia benar di mulutnya, dia benar dalam segala hal. Nah, kemudian Daud mau membunuh keluarga dari Abigail. Tapi karena perkataan yang lemah lembut, perkataan bijaksana Abigail, tidak terjadi pembunuhan. Sekali lagi, perkataan itu powerful. Perang tidak perlu pakai pedang. Tapi perkataan, firman Tuhan katakan, perkataan lemah lembut meredakan kegeraman. Semua dari perkataan. Perkataan bisa membakar seperti api yang bisa membakar hutan walaupun kecil. Karena Tuhan, makanya Tuhan katakan, hati-hati dengan mulut. Keluarga bisa berantakan karena mulut. Makanya dulu ada orang yang berkata begini, ada cerita anak muda, dia itu bodoh banget. SMA, dia itu dibully terus karena bodoh gitu ya kan, sampai dia ngomong mamanya, wes aku nggak mau kuliah lah, nggak mau nyelanjutin sekolah, saya nggak mau kuliah, karena nanti kalau kuliah percuma kan bodoh. Terus mamanya bilang gini aja, kamu sebelum memutuskan nggak kuliah, ikut mama untuk tes IQ. Ternyata setelah tes IQ-nya tinggi saudara, di atas 150. Mamanya bilang gini, pintar kan kamu? Ya kan, pintar lu ya. Tesnya aja 100, IQ-nya 150. Terus anak ini sejak dia tahu bahwa dia pintar, itu mengubah hidupnya. Dia termotivasi kuliah, dia benar-benar menjadi orang yang sukses di kuliahnya, bahkan buka bisnis dan sukses. Terus dia ngomong sama mamanya, tahu nggak Ma, kenapa saya sukses? Kenapa? Karena sejak saya tahu IQ-ku, sejak aku tahu saya pintar, itu mengubah kehidupan saya. Betul kan? Terus mamanya bilang gini, enggak, salah. Kamu sukses karena kamu sebenarnya tidak tahu bahwa IQ-mu sebenarnya rendah. Karena mamanya yang mengubah nilai IQ-nya.
Tapi karena mamanya berkata, Nina, kamu pinter kan? Itu nyantol, ternyata aku pinter ya. Ternyata IQ-ku 150 lebih. Berarti aku pinter. Apa yang kamu percaya? Makanya 5 hal tadi. Kamu hidupmu, nasibmu ditentukan dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu percaya, apa yang kamu ucapkan. Ibunya mengatakan, kamu pinter kan? Tapi setelah sukses, dia mulai melihat dia ternyata bisa sukses, baru ibunya berkata, sebenarnya IQ-mu rendah. Tapi itu membuat dia IQ-ku rendah aja sudah sukses kayak gini. Apalagi IQ-ku tinggi. Dimulai dari perkataan. Kan dari saya dulu pernah cerita tentang Thomas Alva Edison. Waktu dia dipulangkan oleh gurunya dan berkata surat dibawa ke mamanya. Ma, ini surat dari gurunya ngomong apa? Tertulis di situ, anakmu ini terlalu idiot. Tidak ada seorang pun yang bisa mengajari dia. Ajar dia sendiri. Apa yang mamanya baca? Oh, gurumu menulis, anak ini terlalu jenius, tidak ada seorang pun yang bisa mengajar dia. Jadi ajarlah dia sendiri. Anak ini berkata, anak ini berpikir dia jenius. Dan dia menjadi seorang ilmuwan yang mengubah dunia. Dimulai dari perkataan. Kalau ada anak-anak kita minder, kadang dari perkataan kita. Kalau ada anak-anak kita tidak rukun, itu seringkali karena kita mulai membanding-bandingkan anak kita. Kalau kita, perkataan kita bisa menyatukan, anak-anak kita bisa rukun hidup mereka karena kita tidak membandingkan. Karena kita bisa berkata kepada mereka bahwa mereka semuanya unik, mereka semuanya berbeda, tapi punya kelebihan, masing-masing punya kelebihannya. Jadi, semua dimulai dari mulut. Karena mulutmu menciptakan sesuatu. Karena Alkitab berkata kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang artinya semua yang ada di dalam Tuhan, kalau perkataannya berkuasa, kamu juga berkuasa. Dimulai dari, sekali lagi, mulut kita. Saudara, perkataan positif bisa memulihkan. Perkataan positif bisa menyembuhkan, menghidupkan, mempersatukan, membangkitkan motivasi, mengobarkan iman, membangkitkan kepercayaan diri. Lihat aja para motivator. Dia modal mulut, dia ngomong, orang-orang bangkit motivasinya. Padahal motivator nggak ngasih mereka duit, tapi mereka perkataannya membuat semangat mereka diperbarui, harapan mereka dimunculkan kembali, semua dari perkataan. Makanya saya katakan bahwa urapan dan otoritas ada di mulut kita. Itu sebabnya waktu saudara mendoakan orang, tumpang tangan orang sakit sembuh, bukan karena saudara tumpang tangan tok, tapi saudara memperkatakan kesembuhan. Betul? Saudara perkatakan kesembuhan. Saudara perkatakan pemulihan. Karena perkataanmu disitulah yang mengubah segala sesuatu. Itu sebabnya di dalam hidup kita harus menjaga apa yang kita katakan. Kalau kita baca di dalam Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 10 ya. Ini panjang ya, tapi saya akan baca. Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 10 berkata gini. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas.
Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Berikutnya, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Saudara, kenapa si Yehezkiel ini Tuhan kasih mimpi? Tuhan membawa dia ke sebuah lembah. Di situ banyak tulang-tulang, nggak cuma tulang biasa, tapi tulang kering. Dan Tuhan berkata untuk dia bernubuat. Saudara, kalau dia tidak bernubuat, kira-kira tulang-tulang itu hidup nggak? Enggak kan? Kenapa? Di bumi ini otoritas diberikan kepada manusia. Itu sebabnya orang Kristen selalu berkata semuanya dari Tuhan, saudara. Kalau semuanya karena Tuhan yang lakukan, sama sekali bukan karena kita, bukan karena manusia. Salah, saudara. Tuhan itu nggak pernah bekerja kalau kita nggak bekerja, karena hukumnya Tuhan. Segala sesuatu terjadi menurut iman kita. Kalau semuanya Tuhan yang lakukan sendiri, Tuhan nggak butuh Musa waktu membelah laut. Waktu Musa bersama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir dan mau berjalan, laut dibelah, Tuhan menunggu Musa sampai mengangkat tongkatnya. Karena Tuhan membutuhkan kerjasama antara Tuhan dan manusia. Waktu Daud membunuh Goliat. Daud membunuh Goliat, orang Kristen akan berkata yang membunuh Tuhan. Kalau yang membunuh Tuhan, gak usah Daud, Tuhan langsung cabut aja nyawanya. Tapi pada kenyataannya Tuhan menunggu Daud. Di situ banyak orang Israel termasuk Saul. Mereka ketakutan karena Tuhan membutuhkan orang yang punya iman. Nggak cuma iman, tapi Daud harus melemparkan batunya baru Tuhan bekerja. Itu sebabnya kesuksesan kita, keselamatan kita nanti di rapture atau tidak, itu semuanya karya Tuhan, tapi ada faktor kita di dalamnya. Segala sesuatu itu ada campur tangan Tuhan dan kita. Sekalipun bagian kita cuma 1%, tapi tidak boleh tidak ada kita. Itu sebabnya Tuhan mengajar tentang perkataan. Tadi dikatakan tulang-tulang kering bernubuat. Nah, kamu bernubuat. Setelah bernubuat, nggak langsung jadi. Itu sebabnya kalau kita bernubuat untuk keluarga kita, nggak langsung jadi. Karena tulang ini perlu disatukan dulu. Setelah disatukan baru urat-urat tumbuh. Baru kemudian kulit menutup. Ada proses. Itu pun belum hidup. Dan Tuhan berkata, bernubuat supaya ada nafas kehidupan. Setelah dia bernubuat, baru mereka semua berdiri menjadi tentara yang besar. Jadi kita mulai melihat, waktu kita bernubuat karena perkataan penuh kuasa, jangan langsung putus asa karena Tuhan memproses manusia. Tuhan lebih cepat memproses tulang kering daripada manusia yang hidup. Karena manusia hidup itu, dia punya hak memilih. Dia bisa nolak Tuhan. Dia bisa ngeyel. Makanya Tuhan bekerja pada dia. Bekerjanya itu Tuhan harus merajut hatinya. Tuhan harus berurusan dengan hatinya. Itu sebabnya ada yang cepat, ada yang lambat. Karena butuh respon dari orang itu. Tapi doa membuat itu kita membantu supaya orang ini yang keras kepala dihancurkan keras kepalanya. Kalau kita sedang berbicara keuangan, berbicara tentang anak, berbicara tentang segala sesuatu masa depan, jangan langsung melihat kok nggak jadi. Semuanya sedang disusun. Itu sebabnya Tuhan sampai berkata, kalau kamu itu tidak hanya bisa melakukan apa Yesus lakukan, tapi kalau kamu percaya dan tidak bimbang, bahkan kamu bisa memerintahkan gunung untuk tercampak ke laut dan dia pasti tercampak ke laut. Tuhan itu mau tunjukkan betapa powerful-nya perkataan kita. Perkataan kita sekali lagi bisa membunuh orang, bisa memberikan kehidupan. Di dalam ayat firman Tuhan, naik ke atas ya.
Ada yang kelewat tadi. Nah, naik di atas. Amsal 12 ayat 18. Nah ini, Amsal 18. Amsal 12 ayat 18 berkata gini. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang lancang mulutnya bisa seperti pedang, karena lidah ini bisa seperti pedang, bisa membunuh orang, mencelakain orang, merobek hati orang, membuat orang pahit. Makanya dunia, iblis ingin membuat semua orang pahit, karena orang pahit keluar dari perbendaharaan hatinya hal-hal yang memahitkan, supaya orang tua yang tidak pulih dari kepahitan, dia akan mengeluarkan pedang dari mulutnya sehingga anak-anaknya pahit. Dan kalau anaknya tidak dipulihkan, dia akan melahirkan anak-anak yang pahit karena mulut mereka pahit. Guru-guru pengajar yang pahit, dia akan menghasilkan murid-murid yang pahit karena perkataannya pahit. Karena Alkitab berkata, yang dari mulut itu keluar dari hati. Seperti apa hatinya, itu yang keluar dari mulutnya. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau kita pulih hati kita, supaya mulut kita benar. Tapi kalau hati belum pulih, maka paksa mulut kita untuk berkata benar, dan perkataanmu bisa memulihkan hatimu. Di sini kita mulai melihat sebuah privilege, sebuah anugerah yang besar, sebuah keuntungan yang Tuhan berikan, sebuah senjata yang tidak terlihat, kelihatannya sepele, tapi itu lidah. Di ayat yang terakhir, di dalam Amsal 18 ayat 20 ayat sampai 21 berkata begini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini luar biasa. Dikatakan orang itu dikenyangkan dari hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Yang artinya gini, hidupmu itu semuanya yang mengenyangkan perutmu, bagaimana hidupmu itu ditentukan oleh apa yang kamu katakan dan bagaimana apa yang dari hasil bibirmu. Mulut bibir itu kan sama, tapi diulang ini mulut dan bibir untuk mempertegas betapa powerfulnya perkataan. Perkataanmu bisa menjadi berkat, membawa kehidupan dalam hidupmu, atau bisa menjadi kutuk. Itu sebabnya apa yang kita katakan kepada keluarga kita, apa yang kamu katakan kepada anakmu, apa yang kamu katakan kepada masa depanmu, apa yang engkau katakan kepada bisnismu, apa yang kamu katakan kepada pernikahanmu, semua menentukan apa yang akan terjadi dari mulut kita. Itu sebabnya orang kalau yang cinta damai, banyak orang itu disukai orang karena dia mulutnya itu nggak bikin pahit orang. Orang nyaman untuk dekat dengan dia. Tapi orang yang mulutnya bikin pahit, orang menghindari dia. Karena mulutnya penuh dengan pahit. Dulu ada ya orang penggosip, suka fitnah orang. Dia selalu ingin berkhotbah. Dan ada yang berkata, yang mau dengerin khotbah dia itu siapa? Wong setiap hari mulutnya itu ngomongin orang, setiap hari ndamprat orang, setiap hari memfitnah orang. Terus pingin khotbah, yang mau dengerin dia siapa? Nah, siapa yang menentukan bahwa dia ditolak apa enggak? Ya dia sendiri. Itu sebabnya orang Kristen harus bijak bahwa kita menjaga mulut kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami dapat memakai mulut kami dengan bijaksana. Sehingga mulut kami mengeluarkan kebijaksanaan, mengeluarkan hikmat, mengeluarkan kehidupan, membangkitkan motivasi orang, memulihkan ke orang lain, mengobarkan iman yang pudar, sehingga Tuhan kami menjadi berkat. Ampuni kami kalau kami seringkali memakai lidah kami dengan sembrono. Tetapi saat ini Tuhan kuduskan mulut kami sehingga hidup kami dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selama kau beserta